Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Takut akan Allah. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 12 ayat 5. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya menemukan pusat dari pendidikan Tuhan Yesus secara khusus kepada para murid-Nya di sini. Mereka harus kuat. Mereka harus tegar. Mereka tidak boleh takut. Hanya satu yang harus mereka perhatikan, yaitu takut akan Allah. Sewaktu merenungkan bagian Injil ini, saya teringat pada dosen pembimbingku yang mengajar tentang kitab Amsal. Namanya Bertolt Anton Pereira O'Carn. Pada awal kitab ini disebutkan tujuan penulisan kitab ini untuk mendidik orang-orang muda yang tidak berpengalaman agar mereka memperoleh hikmat dari Allah. Ia menegaskan bahwa takut akan Allah adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saya menemukan pesan ini disampaikan kembali oleh sang kebijaksanaan yang lebih bijak daripada Salomo, yaitu Yesus. Yesus Tuhan mendidik para murid-Nya agar tetap setia memikul salib dan mengikuti Dia. Janganlah mereka takut kepada mereka yang bisa membunuh tubuh, tetapi sesudah itu tidak bisa berbuat apa-apa. Para murid harus lebih takut kepada Dia, yaitu kepada Allah. Saudara-saudari terkasih, perhatikanlah. Tuhan Yesus menegaskan kepada para murid-Nya yang disamakan dengan orang yang tidak berpengalaman dan kurang pengetahuan
Mereka harus belajar banyak daripadanya, sebab dia sudah dibunuh dengan cara disalibkan karena takut pada Allah serta taat pada kehendaknya. Apakah Allah mengecewakan Yesus? Tidak. Aku katakan kepadamu sekali lagi, Allah itu setia pada Yesus. Yesus bangkit kembali pada hari ketiga. Jadi, untuk mereka yang mendengarkan Yesus, mengikuti Yesus dan percaya kepada Yesus, mereka juga harus mengandalkan Allah yang setia. Hanya kepadanya sajalah mereka harus takut. Mereka tidak boleh gentar, dan janganlah mereka takut kepada para penguasa, pemerintah, atau manusia yang bisa membunuh tubuh tetapi tidak sanggup berbuat apa-apa lagi. Kita dibawa pada situasi tidak nyaman kehidupan umat perdana yang dikejar-kejar. Keberadaan mereka dianggap tidak bersesuaian dengan cara hidup yang sudah mapan. Mereka dianggap sebagai pengganggu saja. Namun, mereka harus lebih takut kepada Allah. Saudara-saudari terkasih, bacaan Injil pada hari ini bagi saya adalah pesan peneguhan yang disampaikan kepada para pengikut Yesus, yaitu umat perdana, bahwa mereka harus mengandalkan Yesus. Mereka tidak boleh takut kepada manusia yang mengejar dan menganiaya mereka. Beberapa dari antara mereka sudah menjadi martir karena ditangkap dan dibunuh oleh para penguasa pada masa itu. Lukas penginjil yang juga menulis buku keduanya yaitu Kisah Para Rasul sangat memperlihatkan akan perlunya setia kepada Allah dan hanya takut kepadanya saja. Lukas menulis dengan sangat indah kesetiaan seorang diakon yang bernama Stefanus. Martir pertama itu menunjukkan ketidaktakutannya kepada mereka yang ingin membinasakannya. Stefanus akhirnya mati karena dihukum dengan cara dirajam serta dilempari dengan batu. Inilah kesaksian Stefanus yang dicatat Lukas. Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Kata Stefanus lagi, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Stefanus adalah contoh nyata kesetiaan murid Yesus yang hanya takut akan Allah. Kekuatan firman Tuhan Yesus menggema dalam sejarah awal kehidupan gereja awal. Dari 12 Rasul Yesus, semuanya wafat sebagai martir, kecuali Yohanes. Inilah bukti ketaatan mereka kepada Yesus, Sang Firman, yang telah turun ke dunia. Selanjutnya, kita dapat menemukan banyak orang yang setia kepada Yesus dan tidak takut mati dan menjadi martir untuk membela iman mereka kepada Yesus. Terlalu banyak nama martir yang bisa disebutkan. Beberapa di antaranya Santo Laurentius, diakon, Santo Kemtai Gon, dan kawan-kawan martir di Korea, Beato Dionysius
dan Redemptus martir di Aceh, dan masih banyak yang lain. Mereka memilih setia pada Yesus dan kehilangan nyawanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus secara khusus berpesan kepada para murid-Nya agar mereka tidak takut pada manusia yang bisa membunuh tubuh, tetapi setelah itu tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan Yesus agar mereka hanya takut kepada Allah yang bukan saja membunuh tubuh, tetapi juga dapat memasukkan mereka ke dalam neraka. Mereka diingatkan akan firman Yesus, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku akan memperolehnya. Matius bab 10 ayat 39. Tuhan Yesus menghargai kesetiaan para hamba-Nya, dan kepada mereka disediakan tempat di rumah Bapaknya. Para martir sudah menjadi bukti kesetiaan kepada Yesus. Kita yang hidup di masa sekarang ini, marilah kita berpegang teguh dan setia pada iman kita. Jangan iman itu kita jual atau gadaikan karena jabatan atau harta atau wanita dan pria yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Sekali Katolik, tetap Katolik. Hanya Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku akan berusaha setia pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, hari ini kami diingatkan untuk tetap mengandalkan Yesus dalam iman kami dan hanya takut kepadamu. Ya Bapa, bantulah kami untuk berpegang teguh pada Putra-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.